Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabar kalian adik-adik? Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Tolong dong Mbak Vera dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Vera. Nah, sebelum memulainya, kita lebih baik menyanyikan lagu tentang Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pasti kalian ingat, pada minggu lalu kita akan membahas materi tentang apa, ayo? Ingat Pak tentang bilangan pecahan kan Pak? Ya, betul. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada pecahan desimal. Apa saja itu? Pertama adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, setelah itu, Bapak akan membacakan contoh soal tentang operasi hitung pada pecahan desimal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah jarak rumah Aldi ke sekolah memiliki jarak sejauh 2,75 km. Keseluruhan jarak yang ditempuh Aldi untuk berangkat dan pulang sekolah adalah berapa kilometer? Nah, apakah ada yang bisa menjawabnya? Jika belum, untuk mengatasi masalah tersebut, ayo kita belajar bersama-sama tentang operasi hitung pada pecahan desimal. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, jika sudah siap, Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Baik Pak. Nah, sebelum memasuki tugasnya, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang akan kalian kerjakan pada pagi hari ini. Tugas tersebut adalah menghitung operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada pecahan desimal. Nah, setelah itu, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, dan dalam kelompok terdapat 3 anggota. Nah, alat dan bahannya adalah yang pertama cukup menggunakan penghapus, dan yang kedua adalah cukup menggunakan alat tulis. Nah, setelah itu, kalian dapat mendiskusikan dengan teman kelompok kalian tentang soal yang telah Bapak berikan tersebut. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian melakukan diskusi tersebut, Bapak harap kalian dapat memahami operasi itu pada bilangan pecahan desimal. Dan yang kedua adalah, Bapak harap setelah diskusi tersebut, kalian dapat melakukan operasi itu pada bilangan pecahan desimal. Nah, untuk kegiatan pertama ini, pernahkah kalian melihat informasi nilai gizi pada makanan atau minuman? Nah, jika pernah, coba perhatikan informasi nilai gizi pada soal berikut. Yang pertama adalah makan saji yang berjumlah 20 gram, sebuah persajian, energi ada 85,92 kcal. Yang kedua, energi dari lemak sejumlah 19,95 kcal. Yang ketiga adalah lemak total yang berjumlah 2,22 gram. Yang keempat adalah karbohidrat total yang berjumlah 14,76 gram. Yang kelima adalah serat yang berjumlah 0,92 gram. Yang keenam adalah protein yang berjumlah 1,73 gram. Yang ketujuh adalah vitamin B1 yang berjumlah 13,85 gram. Yang terakhir adalah Fe yang berjumlah 0,9 mg. Nah, untuk soal yang pertama, carilah bilangan yang mempunyai koma pada setiap bilangannya. Maksudnya adalah kalian mencari bilangan yang pada bilangan tersebut terdapat sebuah koma. Nah, jika kalian masih bingung dengan cara penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal, marilah kita sama-sama menyimak pemahaman yang Bapak sampaikan berikut. Baik Pak. Yang pertama adalah penjumlahan. Simaklah contoh soal berikut. Hitunglah hasil dari 2,45 plus 0,73. Penyesuaiannya adalah angka-angka pada nilai tempat yang sama diletakkan lurus ke bawah. Ingat,
Tanda koma pada pecahan desimal juga diletakkan lurus ke bawah. Contohnya per seratusan tambah per seratusan sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Yang kedua persepuluhan tambah persepuluhan, yaitu sama dengan 4 plus 7 sama dengan 11. Simpan 1 pada tempat satuan. Yang terakhir satuan plus satuan, yaitu 1 plus 2 plus 0 sama dengan 3. Sehingga hasil dari 2,45 plus 0 plus 0,73 sama dengan 3,18. Pengurangan. Simaklah contoh soal berikut. Hitunglah hasil dari 0,5 kurangi 0,257. Penyelesaiannya adalah, oleh karena itu pecahan desimal pengurangannya mempunyai 3 angka di belakang koma. Maka 0,5 berubah menjadi 0,500. Penambahan angkanya adalah 0 di belakang pecahan desimal tidak mengubah nilai bilangannya. Penghitungannya adalah perseribuan kurang perseribuan, perseratusan kurang perseratusan, persepuluhan kurang persepuluhan, dan satuan kurang persatuan. Sehingga hasil dari 0,5 kurang 0,257 sama dengan 0,243. Nah, setelah itu kalian dapat mengerjakan soal yang telah Bapak sediakan telah memahami materi di atas. Kegiatan selanjutnya, apakah kalian sudah memahami tentang perkalian pada bilangan desimal? Jika belum, maka perhatikanlah pemahaman yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Baik, Pak. Yang pertama adalah perkalian bilangan biasa dengan pecahan desimal. Yang pertama adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Sebelum mengetahuinya, marilah kita simak contoh soal berikut ini. Aldi menanam sebatang pohon. Setiap tahunnya tinggi pohon yang ditanam Aldi bertambah 0,2 meter. Setelah 3 tahun, berapa meter pertambahan tinggi pohon Aldi? Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari penjumlahan berulang akan dapat konsep perkalian sebagai berikut. 0,2 plus 0,2 plus 0,2 sama dengan 0,6. 0,2 plus 0,2 plus 0,2 dapat ditulis menjadi 0,2 dikali 3, yaitu sama dengan 0,6. Jadi pertambahan tinggi pohon Aldi adalah 0,6 meter. Untuk yang kedua adalah perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah 0,5 kali 0,75. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara berikut. Dengan menggunakan teknik perkalian susun ke bawah untuk pecahan desimal. Contohnya adalah 0,75 dikali 0,75 dikali 1,5. Dua angka di belakang koma, hasilnya 3 angka di belakang koma. Dan satu angka di belakang koma, hasilnya juga 3 angka di belakang koma. Maka diperoleh hasilnya 0,75 kali 1,5 adalah 1,125. Nah, setelah itu, jika kalian sudah menyelesaikan tugas kelompok kalian dapat menyelesaikan soal evaluasi secara individu, yaitu terdapat 3 soal evaluasi yang berhubungan tentang materi di atas. Nah, selanjutnya Bapak nanti akan sedikit berkeliling ke meja-meja kalian untuk mengecek perkembangan diskusi kelompok kalian tentang operasi hitung pada bilangan desimal. Nah, setelah itu, jika ada kesulitan, kalian bisa tanyakan pada Bapak ya. Ada yang selesai belum? Nah, jika sudah, kumpulkan ke depan dan Bapak akan membagi perwakilan dari kelompok kalian untuk maju dan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa mengerjakan soal evaluasi secara individu yang telah Bapak berikan tersebut. Baik, Pak. Nah, apakah ada yang sudah selesai? Sudah selesai mengerjakannya. Dikumpulkan ya, Pak? Baiklah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak harap kalian dapat memahami tentang operasi hitung pada bilangan pecahan desimal. Nah, untuk materi selanjutnya kita membahas tentang pembagian pada bilangan pecahan desimal. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Terima kasih. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masuk ya.
Oke, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari, ketua kelasnya mimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk itu, apakah yang kalian ketahui tentang konversi pecahan campuran ke pecahan biasa atau pecahan biasa ke pecahan campuran? Pernahkah ayah atau ibu kalian membeli buah semangka atau buah melon sebanyak 3,5? Bagaimana cara mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa? Pernah, Bu? Pernah, Bu. Di sini ada gambar pizza dan gambar apel. Untuk gambar pizza yaitu kita pecahan biasa, dan gambar apel yaitu pecahan campuran. Nah, kita ke pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini ada satu loyang pizza yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Untuk 1/8, satunya sebagai bilangan pembilang dan 8-nya sebagai bilangan penyebut. Sedangkan untuk 2/1/2, duanya bagian tengah antara 1/2-nya merupakan satuan, 1 tersebut sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Kita beralih ke cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini Ibu ada contoh 2/3/4. Nah, untuk mengubahnya kita harus mengalihkan angka 4 dan 2 yaitu menjadi 8. Lalu angka 8 tersebut ditambahkan angka 3 di atasnya. Menjadi 8 tambah 3 sama dengan 11. Jadi hasilnya adalah 11/4. Nah, 11/4 tersebut sudah berubah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, di sini Ibu ada contoh 10/3. Nah, 10/3 dibagi itu tidak bisa ya. Jadi kita cari yang mendekati angka 10 yaitu angka 9. Jadi 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, misalkan 1 sehingga hasilnya adalah untuk 9 bagi 3 itu 3 dijadikan satuan dan yang satu tadi yang sisa satunya dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap sama yaitu 3. Di sini Ibu ada soal yang harus kalian kerjakan. Ada beberapa soal untuk pecahan campuran yang diubah menjadi pecahan biasa dan pecahan yang harus diubah menjadi pecahan campuran. Nah, untuk itu kalian kerjakan ya. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, akan cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya. Nah, itu terdapat tujuan pembelajarannya. Yang pertama menjelaskan hubungan antar pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua mengidentifikasikan pecahan campuran dan dalam suatu permasalahan. Ayo berdiskusi dan menghitung. Nah, bagian 1 yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Langkah yang pertama, sediakan 3 buah apel atau semangka. Yang petunjuk kedua, potong buah menjadi beberapa bagian sama besar. Yang ketiga, setiap satu buah dipotong dengan berbeda-beda jumlahnya. Yang petunjuk yang keempat, setelah itu siswa menulis jumlah potongan yang dalam bentuk yang pecahan biasa. Petunjuk kelima, kemudian ubahlah pecahan biasa tersebut ke pecahan campuran. Nah, di sini Ibu ada contohnya apel yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Oke, selanjutnya
langkah kedua yaitu jumlah potongan pada masing-masing buah yang ditulis ke dalam bentuk pecahan biasa. Ada buah yang pertama, buah kedua, buah ketiga. Nah, langkah ketiga yaitu mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, untuk yang terakhirnya, Ibu ada latihan soal. Ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan. Oke, selamat mengerjakan ya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut ke pembelajaran yang akan datang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dipimpin oleh Vera. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini Ibu akan memulai pembelajaran dengan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Vera hadir, kemudian Iqbal hadir. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Yuk kita bernyanyi. Nah, siapa yang ingat materi kemarin? Ya. Ingat Bu, tentang bilangan pecahan kan Bu? Ya, tentang macam-macam bilangan pecahan. Kemudian Ibu ingin menanyakan sesuatu. Apakah kalian pernah ke pasar? Pernah mendapatkan diskon saat belanja? Diskon itu semacam angka dengan bilangan persen. Kemudian yang tahu cara mengubah bentuk bilangan pecahan biasa ke dalam bilangan persen? Ya, seperti ini cara mengubah bilangan pecahan biasa ke dalam bilangan pecahan persen. Nah, karena kalian sudah mengetahui cara merubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan persen, Ibu akan memberikan soal untuk didiskusikan bersama. Berikut LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Bu, saya sudah selesai. Dikumpulkan ya. Ya, sudah selesai? Baik, dikumpulkan. Nah, Ibu sudah menyediakan soal untuk dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Nah, kesimpulan hari ini untuk kegiatan pembelajarannya apa saja ya anak-anak? Iya, memahami bagaimana cara mengubah bilangan bentuk pecahan biasa ke bentuk bilangan persen, kemudian menyelesaikan masalah bilangan persen ya. Nah, sebelum pulang mari kita menyanyikan lagu nasional. Nyanyi Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Mari kita berdoa sebelum pulang dipimpin oleh Iqbal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.